Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat Bawaslu sebangsa dan setanah air. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana kalau masyarakat mendapatkan adanya pelanggaran. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana caranya masyarakat menyampaikan laporan kepada Bawaslu dan bagaimana Bawaslu menangani laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pilkada 2020 ini. Silakan mengikuti sampai selesai dan tentu jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube Pak Hoy. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, kita mulai dari dasar hukum. Dasar hukum penanganan pelanggaran itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Perbawaslu 14 Tahun 2017. Nah, sumber penanganan pelanggaran itu ada dua. Yang pertama laporan, yang kedua temuan. Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan. Kemudian temuan adalah hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran. Siapa saja yang bisa menjadi pelapor dugaan pelanggaran? Yang pertama warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan setempat. Contohnya jika Pilkada Bandar Lampung, maka warga negara Indonesia yang memiliki KTP di Bandar Lampung yang bisa menjadi pelapor. Kemudian yang kedua, pemantau pemilihan yang terakreditasi di KPU. Dan yang ketiga adalah peserta pemilihan, yaitu pasangan calon atau dapat diwakilkan kepada tim kampanyenya dengan surat kuasa. Nah, kalau temuan itu tentu yang bisa menjadi penemu adalah pengawas pemilihan. Nah, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, ini adalah mekanisme penanganan temuan sampai dengan diregistrasinya dugaan pelanggaran. Yang pertama, laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat atau tidaknya dugaan pelanggaran dengan memperhatikan pertama, penemu dugaan pelanggaran adalah pengawas pemilihan. Kemudian yang kedua, waktu temuan tidak melebihi 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Kemudian ketiga, identitas pelakunya ada. Keempat, peristiwa dan uraian kejadiannya jelas. Nah, setelah itu laporan hasil pengawasan yang diduga terdapat pelanggaran pemilihan ditetapkan menjadi temuan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara. Dan terhadap temuan yang dituangkan dalam terhadap temuan tersebut dituangkan dalam formulir model A2 yang ada di lampiran Perbawaslu 14/2017. Setelah itu baru petugas melakukan pencatatan temuan dalam buku register. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, bagaimana jika masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilihan? Nah, tentu masyarakat tersebut harus menyampaikan laporannya kepada Bawaslu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, waktu sama dengan temuan, tidak melebihi 7 hari. Kemudian hari adalah hari kalender ya, jadi Sabtu Minggu dihitung, hari libur dihitung. Kemudian pelapornya jelas siapa, ada 3 unsur ya. Kemudian laporan ini memuat beberapa hal nih, ada beberapa poin. Pertama, identitas pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, saksi itu minimal 2 orang, kemudian bukti. Nah, bagaimana caranya masyarakat menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu? Yang pertama, masyarakat datang ke kantor Bawaslu, kemudian mengisi formulir laporan, ya ini alurnya. Kemudian menyerahkan fotokopi identitas pelapor. Setelah itu membawa minimal 2 alat bukti. Baru kemudian juga dipastikan bahwa waktunya tidak melebihi 7 hari. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus dicek oleh Bawaslu? Nah, Bawaslu dalam mengecek syarat formil material laporan ini betul-betul harus diperhatikan. Nah, syarat formil ini ada 4. Pertama, pelapor, KTP jelas ya ada. Kemudian terlapor, waktu laporan 7 hari sejak diketahui atau ditemukan. Kemudian ada kesesuaian tanda tangan antara yang di KTP dengan yang di formulir laporan. Yang selanjutnya syarat material adalah ada peristiwa dan uraian peristiwa. Jadi harus jelas apa yang terjadi, di mana terjadinya, dan seterusnya. Tempat kejadian, peristiwa dan uraian peristiwa ini minimal memuat 5W1H ya. Kemudian tempat kejadian ya, kemudian saksi minimal 2 orang dan bukti. Nah,
Ini adalah alur penanganan pelanggaran, baik dari sumber temuan maupun dari laporan. Nah, ini semua dimulai dari mengecek kelengkapan berkas ya. Setelah lengkap dia dapat diregister, tapi kalau tidak lengkap maka dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi. Nah, setelah diregister, Bawaslu punya waktu 5 hari sejak temuan laporan diregister oleh pengawas pemilu. 5 hari ini Bawaslu dapat melakukan klarifikasi, kemudian juga kajian, dan selanjutnya melakukan pleno, baru memutuskan rekomendasinya seperti apa. Ini pelanggaran atau bukan. Nanti kita akan jelaskan pelanggarannya apa saja. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu, dalam melakukan klarifikasi, Bawaslu harus melakukan klarifikasi ini di bawah sumpah. Jadi dalam waktu 5 hari itu Bawaslu bisa melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi, atau juga dapat meminta keterangan dari ahli atau pihak-pihak terkait. Nah, ini jenis-jenis pelanggaran pemilihan. Jadi dari proses tadi, setelah 5 hari Bawaslu baru menentukan apakah ini rekomendasinya adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, atau pelanggaran hukum lainnya. Kalau dia pelanggaran kode etik, maka rekomendasinya itu diteruskan kepada DKPP. Kalau administrasi diteruskan kepada KPU sesuai tingkatan. Kalau tindak pidana ini ada alur khusus melalui sentra penegakan hukum terpadu. Nanti kita akan urai juga di video selanjutnya bagaimana alur penanganan tindak pidana pemilihan. Kemudian kalau dia pelanggaran hukum lainnya, contohnya netralitas ASN, maka direkomendasikan kepada Komisi ASN. Nah, atau bisa juga sahabat-sahabat Bawaslu, dalam proses penanganan pelanggaran itu ternyata disimpulkan bahwa itu bukan pelanggaran pemilihan, atau juga bisa ternyata itu adalah sengketa pemilihan. Nah, ini juga informasi tambahan. Contoh alat bukti. Nah, ini agar dipahami. Contoh alat bukti, yang pertama surat atau dokumen, kemudian saksi, ahli, dan juga data dan informasi. Nah, ini misalnya contohnya kalau dia surat atau dokumen, kalau bisa terkait dengan formulir-formulir yang ada di KPU, kemudian saksi, ahli, dan juga data dan informasi lainnya. Ini bisa berupa rekaman suara atau rekaman video atau gambar dan lainnya. Nah, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Bahoir. Nanti saya akan terus membagikan informasi-informasi tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.